banget sih. Kapan sih, Nis? sih? Marah-marah aja dari tadi. Orang itu tuh gak asik banget. Bosenin. Gak bisa ketemu guru, terus gak bisa ngobrol lagi sama temen. Kan bosen. Kapan sih selesainya? Gak asik banget. Sabar Ben, sabar. Tahu nggak? Yang kamu hadapin itu bukan kamu sendiri kan? Bosen, pasti mending kok bosen. Ada yang jaringan jelek, ada yang bagi-bagi handphone. Dan masalah kamu itu bukan cuma masalah kamu, tapi masalah semua anak sekolah di Indonesia, di dunia ini malah bosen Bener ya, sekolah Bu? online. Iya, kan gara-gara pandemi semua harus online sekolahnya. Jadi pada marah-marah, kan? Ini hari Minggu. Ini kita sapa teman-teman kita nih. Lainnya ada di rumah. Gimana? Oke. Hai adik-adik, apa kabar? Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua, sehat kan? Iya, kalian sehat semua kan? Kalau sehat dan pastinya juga masih semangat. Semangat belajar online Semangat sekolah minggu online. kayak hari ini, iya nggak? Iya, betul banget. Gimana nih Ben? Kalau kita mulai aja hari ini kita bersuka cita. Ya udah yuk, kita buka sama nyanyi segala puji syukur yuk. Semua bisa kan? Saya sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih juga telah membangunkan kami dari tidur kami yang nyenyak. Pagi ini kami akan memulai kegiatan ibadah anak online ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah ini dan berikan kami konsentrasi, hati yang terbuka dan pikiran yang jernih sehingga dapat menerima firman-Mu dengan baik. Engkau juga sertai kakak pembimbing yang mengajarkan tentang firman-Mu sehingga apa yang disampaikan merupakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ben, sini deh Ben. Apa sih? Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Kamu lihat deh Ben. Kasihan
banget ya Bun. Kan Ben, bayangin anak-anak ini mau sekolah aja. Ada ya Ben ya, dia harus jalan 1 kilo. 1 kilo Ben, itu jauh banget. Dari mana ke mana ya, pokoknya jauh banget Ben. Itu kedataran yang lebih tinggi supaya dia dapat sinyal. Dia mau ujian harus cari sinyal di pinggir jalan, berisik banget, banyak yang lewat kendaraan bermotor. Belum lagi Ben tuh yang tadi yang anak SD Ben, satu handphone Ben, sekecil ini Ben, rame-rame Ben buat sekolah. Sini banget ya Ben, lihat di tantangan mereka, gak ada apa-apanya kamu Ben. Mereka tetap gembira, tetap semangat, tetap berjuang karena mereka pengen sekolah gitu. Iya ya Bun. Iyalah, masa kamu cuma segitu doang gara-gara bosan gak ketemu teman masih bisa bolak-balik makan? Tantangan aku Gak semangat. kecil banget ya, nggak seberat mereka. Iya. Mereka tuh berat banget. Kan di pinggir jalan itu sambil zoom berisik, belum debunya. Kan kasihan banget. Sinyalnya juga susah. Terus apa lagi? Punya Handphone, laptop orang, laptop sendirian handphone juga sendirian. kan? Kurang beruntung apa kamu? Iya sih Bun. Ya kan? Jadi Ben, kamu harus semangat, oke? Misal kamu ada papanya, Oh, oke. belajar. Adik-adik juga tetap semangat belajar. Ya, karena ada yang lebih berjuang daripada kita untuk bisa belajar. Kan? Kalau gitu, supaya hati kita makin senang. Gimana kalau kita nyanyi sama-sama, Ben? Ya udah, yuk. Nyanyi apa? Hati yang gembira deh, kayaknya bagus. Hati yang gembira adalah obat. Iya betul. Yuk, nyanyi yuk. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah terikat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah terikat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Teman-teman, sebagai ucapan syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ayo kita kasih persembahan nih kepada Tuhan. Nah, gini cara persembahannya kalau kita masih ibadah online. Adik-adik bisa kumpulkan di dalam amplop setiap hari Minggu. Atau kalau punya celengan, bisa masukin ke dalam celengan. Nanti bisa dititipin ke mama atau ke papa. Supaya setiap 2 minggu sekali, papa dan mama bisa langsung taruh amplopnya atau uang persembahannya dimasukin di dalam amplop, ditaruh di gereja. Atau bisa juga papa dan mama transfer ke rekening gereja yang sudah ada di portal jemaat. Keren ya Bun, gereja kita kayak gitu caranya, Praktis. sangat praktis. Yuk kita persembahan sama-sama yuk, sambil kita sama-sama menyanyi beri syukur. Yuk, 1, 2, 3. Bersyukur, berilah syukur, susah ataupun senang.
berdoa dulu yuk. Sekalian kita masuk dalam persembahan. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami, anak-anak-Mu, mengumpulkan persembahan. Biarkanlah Bapa, Engkau memberkati persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini bisa dikelola dengan baik, supaya bisa memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, sebentar lagi kami, anak-anak-Mu, hendak mendengarkan firman. Kiranya Bapa, Engkau mau menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mendengarkan firman, memahaminya, dan firman itu boleh menjadi pegangan kami dalam kami berkegiatan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Rahono. Yuk kita sama-sama kita dengerin. Yuk, kita dengar sama-sama ya. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia bersama dengan seluruh keluarga. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang didasarkan pada Kitab Kejadian pasal 37. Nah adik-adik, kalau biasanya sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita, kita membaca dulu firman Tuhan. Pagi ini pembacaan akan kita saksikan di dalam sebuah film. Nah, film ini juga didasarkan dari pasal 37 Kitab Kejadian. Dan kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab. Siapakah dia? Tokoh tersebut? Mari kita saksikan bersama film berikut ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya,
Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah bersama menyaksikan film tentang tokoh Yusuf. Jadi singkat cerita, Yusuf ini adalah anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, sehingga ayahnya membuatkan jubah yang sangat indah baginya. Dan itu adik-adik membuat iri semua saudara-saudara Yusuf. Tidak hanya itu saja adik-adik yang membuat saudara-saudara Yusuf ini semakin tidak ramah terhadapnya. Yaitu ketika suatu hari Yusuf bermimpi yang pertama, berkas gandum milik Yusuf ini dikelilingi oleh berkas gandum saudara-saudaranya, dan berkas gandum milik saudara-saudaranya ini sujud menyembah berkas gandum milik Yusuf. Ada satu lagi mimpinya, yaitu ada matahari, bulan, dan 11 bintang itu mengelilingi Yusuf. Ya, ini sungguh mimpi yang indah adik-adik. Kalau diartikan artinya, suatu kelak Yusuf ini akan menjadi seorang pemimpin yang dihormati dan dikagumi. Nah, itu semakin membuat saudara-saudaranya tidak ramah terhadap Yusuf adik-adik. Wah, suatu hari ketika saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba milik ayahnya, ya Yusuf gegas menyusul, ikut ke ladang gitu ya. Nah, ketika sampai di sana dan saudara-saudara Yusuf melihat, ternyata dari saudara-saudara Yusuf ini sudah merencanakan sesuatu. Apa itu? Wah, ternyata saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Aduh, bagaimana ini? Dan benar adik-adik, setelah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dibawanyalah Yusuf, ya, dan dilemparkanlah ke dalam sumur kosong yang sudah tidak ada airnya. Wah, lalu apa yang terjadi kemudian? Mereka berpikir lagi, wah bagaimana nanti kalau terjadi sesuatu yang lebih tidak enak terhadap Yusuf. Akhirnya Yusuf diambil lagi, kemudian dijual. Jadi sungguh sesuatu hal yang tidak menyenangkan dialami oleh Yusuf adik-adik. Padahal di dalam mimpinya ya jelas-jelas itu bisa diartikan bahwa dia nanti akan dihormati, ya, orang akan takut dan akan kagum terhadap Yusuf. Tetapi mimpi yang indah itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh Yusuf. Tapi apakah Yusuf menyerah? Tidak adik-adik. Mari kita belajar dari tokoh Yusuf. Walaupun menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan,
tapi dia tidak menyerah, dia tidak takut, dia semangat menghadapinya. Dia percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah atas hidup Yusuf. Meskipun Yusuf mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi dia terus menjalani dan terus berusaha dan terus semangat dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu hal yang bisa kita teladani dari sikap Yusuf. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana dengan kita, dengan Pak Agus, dengan adik-adik semua yang mungkin dalam situasi seperti ini? Ya, adik-adik harus belajar di rumah, adik-adik harus belajar secara online. Sedangkan di sisi lain adik-adik punya harapan, wah aku ingin menjadi ini, menjadi itu. Tapi situasinya seperti ini. Nah, adik-adik, ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap semangat, harus tetap terus berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Di sisi lain adik-adik kita juga melihat ada teman-teman kita yang mungkin mereka nggak punya handphone, nggak punya laptop, nggak punya komputer untuk bisa belajar online. Akhirnya mereka harus berjalan, harus ke sekolah sendirian untuk belajar. Tapi mereka semangat. Nah, sedangkan adik-adik yang ada saat ini, ya diberkati Tuhan. Mungkin dengan handphone, dengan laptop atau dengan komputer. Ayo, kita terus semangat. Apapun yang kita alami, yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah atas hidup adik-adik. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama kita semua. Ya, seperti apa yang Yusuf alami. Nah adik-adik, Pak Agus berharap melalui firman ini kita semakin dikuatkan, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan adik-adik harus terus semangat ya, harus terus semangat belajar, ya berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, Pak Agus punya sebuah yel-yel ya, atau kata-kata penyemangat, sehingga nanti mungkin ketika adik-adik mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, adik-adik bisa ucapkan ini dalam hati atau adik-adik ucapkan. Ya, kata-katanya begini: tetap semangat, jaga hati, rajin berdoa. Ya, kita ulangi ya dengan bersemangat ya. Tetap semangat, jaga hati, dan rajin berdoa. Ya, ingat itu selalu bahwa apapun yang terjadi, sekali lagi kita tetap semangat. Kita harus terus menjaga hati kita tetap bersukacita. Kita harus rajin berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita semua dan atas hidup adik-adik semua. Ya, Tuhan memberkati adik-adik semua dan adik-adik senantiasa dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kita mengucap syukur atas firman yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu, dan Tuhan juga sudah menuntun dan memampukan kami untuk bisa belajar memahami akan firman-Mu. Tolong Tuhan anak-anak-Mu yang mereka masih dalam pertumbuhan, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan pimpin sehingga anak-anak-Mu ini senantiasa penuh dengan semangat menjalani kehidupan mereka, menjalani belajar di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, semoga anak-anak-Mu ini senantiasa terus dekat dengan Tuhan meskipun mereka dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, agar mereka senantiasa selalu ingat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka senantiasa percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kami jikalau kami dalam menyampaikan dan mendengarkan firman ada hal yang kurang berkenan. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Dedek, ketemu lagi. Untuk minggu ini kita punya aktivitas nih. Apa ya aktivitasnya? Nah, kalian nanti setelah mendengarkan firman Tuhan,
akan ada kuis. Jadi seperti waktu kita Bible Camp kemarin. Masih ingat ya Hayo kuisnya apa? Iya benar banget, kita mau pakai kuisis. Saya mau ingatkan bagaimana caranya menggunakannya. Yang pertama, kamu harus masuk ke dalam browser yang ada di handphone kamu atau yang ada di laptop kamu. Caranya, nanti klik di browser kamu, joinmyquiz.com. Saya ulangi lagi ya, joinmyquiz.com. Setelah itu, nanti kamu masukkan kode gamenya yang akan ada di video ini. Jadi setelah kamu masuk di joinmyquiz.com, kamu masukkan kode gamenya. Setelah kamu masukkan ke kode gamenya, setelah itu nanti kamu masuk untuk memberikan nama kamu. Jadi kamu harus ketik nama kamu. Ingat ya, pakai nama kamu sendiri, bukan nama sepupu kamu, nama kakak kamu, atau nama adik kamu. Jadi harus pakai nama kamu sendiri supaya kakak-kakak sekolah minggu bisa lihat nih jawaban kamu. Gitu. Setelah itu, nanti kamu harus menunggu sampai permainan dimulai. Game ini atau kuis ini akan diadakan pada jam 8 sampai jam 9. Jadi jam 9 adik-adik udah nggak bisa main kuis lagi ya, karena kita akan selesai sebelum jam 9. Saya ulangi lagi, joinmyquiz.com di browser handphone atau di laptop, kamu klik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode gamenya. Setelah itu masukkan nama kamu. Setelah itu tunggu sampai saya nanti memainkan gamenya, atau nanti saya mulai klik start, lalu nanti adik-adik bisa mulai menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Seperti itu ya. Ingat, kerjakan dengan baik, lalu perhatikan firman Tuhan dengan baik. Begitu adik-adik, bye-bye. Tawarik 15 ayat 7. Tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami kembali dalam mengikuti ibadah kami minggu ini. Dan kiranya firman yang dibawakan oleh Ibu Guru Sekolah Minggu kami dapat diterapkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebelum kami ingin mengakhiri ibadah kami hari ini, kami ingin beraktivitas yang lain. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami.
kami ingin berdoa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah ke kerajaanmu seperti bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayo kita harus tetap semangat di dalam Tuhan ya. Betul sekali, Ben. Dan juga jangan lupa untuk tetap bersyukur dan percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah loh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.